Pernahkah kamu merasa mudah sekali tersulut emosi? Seseorang menyinggung sedikit, lalu amarah langsung memuncak. Dunia terasa tidak adil, dan kamu merasa harus membalas, harus menjelaskan, harus menang. Tapi setelah semua itu berlalu, yang tersisa hanyalah kelelahan dan penyesalan, bukan ketenangan. Di dunia yang semakin bising ini, kita terbiasa bereaksi, bukan berpikir. Kita biarkan emosi memegang kendali, seolah amarah adalah bentuk kekuatan. Padahal dalam ajaran para filsuf Stoik, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk melawan orang lain, tapi kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Menjadi tenang bukan berarti menjadi dingin, bukan pula berarti kita tidak peduli. Tapi justru, tenang adalah tanda bahwa kita telah memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa tidak semua hal layak mengacaukan batin kita, dan tidak semua reaksi harus kita beri tanggapan. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan yang sempurna. Itu adalah hasil dari arah pikiran yang tepat, dari kesadaran bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita menanggapinya. Selamat datang di arah mindset, tempat di mana kita belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih jernih. Di sini kita melatih diri untuk berpikir, bukan bereaksi, karena pada akhirnya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi tenang, tidak mudah marah dan tak goyah oleh siapapun. Pernahkah kamu bertanya, dari mana sebenarnya datangnya amarah? Bukan sekadar karena seseorang bersikap kasar, atau karena keadaan tidak berpihak padamu, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terjadi di dalam pikiranmu sendiri. Kita sering berpikir bahwa penyebab marah adalah dunia luar, orang lain, situasi, atau nasib. Tapi kalau kamu perhatikan dengan jujur, dunia luar hanya menjadi pemicu, bukan penyebab. Yang benar-benar menyalakan api adalah pikiran kita tentang apa yang terjadi. Seseorang mungkin menghina, tapi tidak semua orang akan marah mendengarnya. Satu orang bisa tersinggung, yang lain bisa tersenyum dan tidak terguncang sama sekali. Kalau begitu jelas bahwa yang menentukan bukanlah peristiwa, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Kalimat sederhana ini bisa mengubah cara kita melihat dunia jika kita sungguh-sungguh memahaminya. Kemarahan muncul ketika kita menuntut agar dunia berjalan sesuai kehendak kita. Ketika kita merasa seseorang seharusnya memperlakukan kita dengan hormat, ketika kita percaya bahwa sesuatu tidak seharusnya terjadi, kata seharusnya inilah yang seringkali menjadi akar dari kegelisahan kita. Padahal, dunia tidak tunduk pada logika kita. Orang lain punya cara berpikir, pengalaman, dan luka yang berbeda. Namun kita sering lupa itu, dan menganggap bahwa pandangan kita lah yang paling benar. Dari sinilah lahir konflik. Bukan antara kita dan orang lain, tetapi antara realitas dan ekspektasi kita. Setiap kali kita marah, sesungguhnya kita sedang melawan kenyataan. Kita sedang berkata dalam hati, dunia tidak boleh seperti ini. Dan saat itulah pikiran kita sendiri berubah menjadi medan perang. Bayangkan seseorang memotong antrean di depanmu. Kebanyakan orang akan bereaksi spontan, kesal, tersinggung, merasa tidak dihargai. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tindakan orang itu benar-benar merampas sesuatu dari kita? Ataukah hanya melukai ego kita yang ingin diakui? Kita tidak marah karena antrean yang terpotong. Kita marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Kita tidak marah karena kata-kata orang lain. Kita marah karena pikiran kita menafsirkan kata-kata itu sebagai penghinaan. Kita tidak marah karena peristiwa itu sendiri, tapi karena kita mengizinkan pikiran kita menganggapnya penting untuk diributkan. Dan yang menarik, setiap kali kita membiarkan diri terbakar oleh amarah, kita sesungguhnya sedang kehilangan kebebasan. Seseorang yang bisa membuatmu marah berarti telah menguasai pikiranmu, meski hanya untuk sesaat. Itulah yang ditakuti para Stoik. Bagi mereka, kelislongsiran kondelu atas pikiran sendiri adalah bentuk perbudakan paling halus. Mereka percaya, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu berdiri teguh di tengah provokasi, tetap tenang di tengah gangguan, dan tidak membiarkan keadaan menentukan suasana batinnya. Amarah
dalam pandangan Stoik adalah bentuk kebingungan batin. Sebuah tanda bahwa kita belum mampu melihat sesuatu dengan jernih. Kita tidak sedang melawan dunia luar, tapi sedang bergulat dengan persepsi kita sendiri. Ketika kita memahami ini, muncul sebuah kesadaran baru. Ternyata, marah bukanlah satu-satunya pilihan. Kita selalu punya ruang untuk berhenti, untuk melihat ulang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum bereaksi, namun ruang itu kecil, dan seringkali kita melewatinya. Dalam sepersekian detik, kita langsung bereaksi, seperti api yang menyambar bensin tanpa berpikir panjang. Padahal kalau kita bisa menunda sejenak, menahan diri untuk tidak langsung merespons, maka kita bisa melihat bahwa sebagian besar hal tidak sepatutnya dicampuri amarah. Banyak hal yang terlihat penting saat kita sedang emosi, tapi ternyata tidak berarti apa-apa ketika kita sudah tenang. Coba ingat kembali pertengkaran terakhir yang kamu alami. Setelah waktu berlalu, adakah manfaat dari kemarahanmu? Apakah keadaan berubah? Apakah orang yang kamu marahi jadi lebih mengerti? Ataukah justru kamu sendiri yang merasa kehilangan kedamaian? Mama Rice tidak pernah memperbaiki apapun. Ia hanya memperkeruh pandangan. Ketika kita marah, kita tidak sedang melihat kenyataan. Kita sedang melihat dunia melalui kabut emosi. Dan dalam kabut itu, kita salah menilai, salah bicara, salah bertindak, lalu menyesal ketika kabutnya menghilang. Jadi, memahami sumber amarah bukan tentang belajar menekan emosi, tapi memahami mekanisme di baliknya, bahwa di antara peristiwa dan reaksi, ada pikiran yang menafsirkan, dan di sanalah letak kebebasan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol interpretasi kita. Kita tidak bisa mencegah hal buruk terjadi, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadikannya racun bagi batin kita. Para Stoik berlatih setiap hari untuk mengingat hal ini. Mereka memulai hari dengan menyadari, hari ini aku mungkin akan bertemu orang yang egois, sombong, atau kasar, tapi aku tidak akan membiarkan sikap mereka menentukan pikiranku. Mereka tidak menunggu dunia berubah agar bisa tenang. Mereka mengubah cara berpikir agar dunia tidak lagi mudah mengguncang. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Setiap kali amarah mulai muncul, tanyakan pada dirimu, apakah yang membuatku marah benar-benar penting atau hanya melukai egoku? Apakah aku ingin menenangkan keadaan atau justru ingin membuktikan bahwa aku benar? Apakah aku sedang berjuang untuk kebenaran atau hanya ingin memuaskan keinginan untuk menang? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu akan menarikmu keluar dari reaksi otomatis dan membawamu kembali pada kesadaran. Karena ketika kamu bisa memahami sumber amarahmu, kamu tidak lagi dikuasai olehnya. Ketenangan bukan datang dari menyingkirkan semua hal yang membuat marah, tapi dari kemampuan untuk tidak lagi diperintah oleh amarah itu sendiri. Dan pemahaman adalah langkah pertama menuju kemampuan itu. Jadi, lain kali seseorang mencoba memancing emosimu, ingatlah, bukan mereka yang menguasai dirimu, tapi pikiranmu lah yang punya kendali penuh. Kalau kamu bisa mengarahkan pikiranmu dengan benar, maka tidak ada satupun yang bisa benar-benar menggoyahkanmu. Karena pada akhirnya, seperti yang selalu kita yakini di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa emosi datang begitu saja? Seperti badai yang tak bisa dihentikan, seseorang berbicara dengan nada tinggi, dan tiba-tiba dadamu panas. Sebuah komentar di media sosial membuat jantungmu berdebar. Tanganmu ingin segera membalas. Kita sering berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku memang marah. Tapi benarkah kita tidak bisa menahannya? Atau kita hanya belum menyadari bahwa kita punya pilihan? Bagi banyak orang, emosi dianggap seperti reaksi otomatis. Sesuatu terjadi lalu kita bereaksi, seolah kita tidak punya ruang di antara keduanya. Namun para filsuf Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka percaya antara peristiwa dan reaksi selalu ada satu ruang kecil. Dan di ruang kecil itulah letak kebebasan manusia. Kebebasan untuk memilih bagaimana menanggapi dunia. Kita tidak bisa memilih apa yang orang lain lakukan, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan menanggapinya. Itulah bedanya manusia dengan makhluk yang hanya hidup berdasarkan insting. Kita punya kesadaran, kemampuan untuk berhenti melihat, dan menentukan arah sebelum bertindak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya,
Jika sesuatu di luar kendalimu membuatmu gelisah, masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tapi pada penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk menghapus penilaian itu kapanpun kamu mau. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat moral, tapi peta jalan menuju ketenangan. Kita sering lupa bahwa ketika emosi muncul, kita tidak wajib menuruti semua dorongannya. Emosi bukan perintah, hanya sinyal. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri, entah luka, ego, atau ketakutan. Namun, apakah kita akan mengikuti sinyal itu atau tidak, adalah keputusan kita. Bayangkan seseorang memotong pembicaraanmu dengan kasar. Kamu merasa kesal, mungkin tersinggung. Emosi itu muncul begitu cepat, tapi di detik berikutnya kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin membalas dengan nada tinggi juga, atau memilih untuk tetap diam dan melihat situasinya dengan kepala dingin? Kedua pilihan itu sama-sama mungkin, tapi hanya satu yang membawa ketenangan. Dan ketenangan, seperti semua hal berharga, selalu memerlukan kesadaran dan latihan. Seringkali kita mengira menuruti emosi berarti jujur pada diri sendiri. Padahal, kejujuran sejati bukan berarti membiarkan diri dikendalikan oleh dorongan sesaat. Justru dengan mengakui bahwa kita bisa memilih, kita sedang menghormati diri kita yang lebih tinggi. Diri yang bijak, tenang, dan sadar. Emosi memang datang tiba-tiba, tapi ia tidak harus menetap. Kemarahan bisa muncul tanpa diundang, tapi ia hanya akan bertahan jika kita memberi bahan bakar berupa pikiran. Semakin kita mengulang-ulang cerita di kepala, dia tidak pantas bicara begitu. Aku harus membalas. Aku tidak boleh kalah. Semakin besar apinya. Tapi kalau kita berhenti, menarik napas dan berkata dalam hati, ini hanya perasaan yang lewat, maka emosi itu akan perlahan memudar. Seperti ombak yang kembali ke laut. Stoicisme mengajarkan, kendali diri bukan berarti menolak emosi, tapi mengarahkan emosi. Kita boleh merasa marah, sedih, kecewa. Semua itu manusiawi. Namun kita tidak perlu hidup menurut emosi itu. Kita bisa membiarkannya hadir, mengamatinya, lalu memilih untuk tidak bereaksi. Ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari pikiran yang mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan untuk sampai di titik itu, kita harus berhenti menyalahkan keadaan atas apa yang kita rasakan. Karena begitu kita berkata, aku tidak bisa menahan diri. Kita sedang menyerahkan kendali atas diri kita kepada dunia luar. Kita membiarkan orang lain, bahkan hal-hal kecil, menentukan cuaca batin kita. Tapi saat kita mulai berkata, aku bisa memilih, segalanya berubah. Kita tidak lagi menjadi korban dari suasana hati, melainkan pengarah dari pikiran kita sendiri. Kita mulai melihat bahwa setiap perasaan hanyalah gelombang yang lewat, bukan lautan itu sendiri. Ada kebebasan besar yang muncul ketika kita sadar bahwa kita tidak harus menuruti setiap emosi yang muncul. Kita bisa marah tanpa bertindak dengan amarah. Kita bisa sedih tanpa kehilangan arah. Kita bisa kecewa tanpa menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Kesadaran ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan kalau setiap orang mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari? Berapa banyak penyesalan yang tidak perlu terjadi? Emosi adalah bagian dari kehidupan, tapi bukan penguasa kehidupan. Kita bisa belajar untuk mengalir bersamanya, bukan tenggelam di dalamnya. Dan setiap kali kita memilih untuk tidak bereaksi, kita sedang memperkuat otot ketenangan dalam diri. Semakin sering kita melatihnya, semakin mudah kita mengaksesnya ketika badai datang. Jadi, setiap kali kamu merasa terbakar oleh emosi, ingatlah, kamu tidak sedang ditelan oleh perasaan itu. Kamu hanya sedang menyaksikannya. Dan sebagai saksi, kamu bebas memilih. Apakah kamu ingin menjadi korban dari emosi itu? Atau pengamat yang tenang yang membiarkannya berlalu? Ketenangan bukan berarti tidak pernah marah. Ketenangan berarti kamu tahu kapan harus berhenti memberi tenaga pada amarah itu. Dan di sanalah letak kekuatan sejati, bukan di tangan yang mengepal, tapi di hati yang bisa memilih untuk tetap tenang meski diguncang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menghindari emosi, tapi tentang menguasainya. Dan penguasaan itu dimulai dari satu kesadaran sederhana. Emosi adalah pilihan. Ketika kamu mengarahkan pikiranmu untuk memilih yang tenang,
Kamu sedang menulis ulang takdirmu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kalimat sederhana yang menjadi fondasi dari seluruh ajaran stoikisme. Kebahagiaan bergantung pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ketenangan datang ketika kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalimat ini terdengar logis, bahkan masuk akal. Tapi coba pikirkan lagi, berapa sering kita benar-benar hidup dengan kesadaran itu? Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca atau hasil dari suatu usaha. Tapi di dalam keseharian, kita terus berusaha mengatur semuanya agar berjalan sesuai keinginan kita. Dan di sanalah sumber dari sebagian besar penderitaan kita. Kita menaruh energi pada hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Filsuf Epictetus pernah berkata, beberapa hal ada di bawah kendalimu dan beberapa tidak. Jika kamu mengacaukan keduanya, maka penderitaanmu akan tak terhindarkan. Kita bisa mengendalikan pikiran, niat, sikap, dan tindakan kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita, apa yang mereka pikirkan, atau bagaimana dunia memperlakukan kita. Namun sayangnya, justru hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itulah yang seringkali paling banyak kita pikirkan. Kita cemas tentang masa depan. Kita kecewa karena orang lain tidak menghargai kita. Kita marah karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita terus menikmati bagaimana orang melihat kita, padahal kita tidak punya kendali atas pikiran mereka. Semua itu membuat kita lelah, bukan karena dunia begitu berat, tapi karena kita mencoba memikul beban yang bukan milik kita. Coba bayangkan sebuah perahu kecil di tengah laut. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa mengatur layarnya. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar menyeimbangkan tubuh agar tidak terhempas. Begitu pula dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan apa yang datang dari luar, tapi kita bisa selalu memilih cara kita menanggapinya. Masalahnya, pikiran manusia punya kebiasaan buruk. Ia ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin dunia menuruti kehendak kita. Kita ingin orang lain berperilaku seperti seharusnya. Dan ketika mereka tidak melakukannya, kita merasa terganggu seolah dunia sedang tidak adil. Padahal, dunia tidak pernah berjanji akan berjalan sesuai keinginan kita. Orang lain tidak hidup untuk memenuhi harapan kita. Mereka bertindak dari sudut pandang mereka sendiri, sebagaimana kita bertindak dari pandangan kita. Ketenangan akan datang bukan saat dunia berubah, tapi saat kita berhenti menuntut dunia berubah. Saat kita bisa berkata, aku tidak bisa mengendalikan ini dan itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Tapi kita mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar berada di tangan kita. Karena disitulah kekuatan sejati manusia, pada kemampuannya memilih fokus. Bayangkan dua orang menghadapi kegagalan yang sama. Yang pertama terus menyalahkan keadaan, orang lain dan nasib. Yang kedua berkata, aku akan belajar dari ini karena hanya itulah yang bisa kulakukan. Keduanya menghadapi dunia yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Yang pertama menderita karena berusaha mengendalikan sesuatu yang tak mungkin. Sementara yang kedua menemukan ketenangan dalam hal yang bisa ia ubah, dirinya sendiri. Inilah latihan utama dalam hidup, membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Sederhana, tapi sangat sulit dijalani. Karena ego kita selalu ingin menjadi pusat kendali dari segalanya. Kita ingin orang lain mencintai kita dengan cara yang kita mau. Kita ingin pekerjaan berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin keadaan dunia sejalan dengan pandangan kita. Dan ketika semuanya tidak sesuai, kita merasa marah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Padahal kalau kita mau jujur, sebagian besar hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Cuaca, kesehatan orang lain, keputusan atasan, komentar orang di internet, semua itu di luar kuasa kita. Tapi cara kita berbicara, cara kita merespons, cara kita berpikir, dan cara kita memaknai pengalaman, itu sepenuhnya milik kita. Para Stoik menyebut ini sebagai dichotomy of control, dikotomi kendali. Dua sisi yang harus kita bedakan dengan jelas. Yang bisa kita kendalikan, opini, niat, tindakan, dan pilihan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, semua hal di luar diri,
hasil, orang lain, masa lalu, dan masa depan. Setiap kali kita memusatkan perhatian pada sisi pertama, kita akan merasakan ketenangan. Tapi setiap kali kita terseret ke sisi kedua, kita akan tersiksa oleh hal-hal yang tidak pernah bisa kita genggam. Cobalah latihan sederhana. Ketika kamu merasa terganggu, tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu menghargai kedamaianmu, lebih dari keinginan untuk mengatur dunia. Ketenangan bukan datang dari menguasai banyak hal, tapi dari tahu mana yang tidak perlu dikuasai. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari mengejar bayangan, kini mulai berjalan dalam cahaya kesadaran. Kita pasti tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kita tidak bisa memastikan hasil dari setiap usaha, tapi kita bisa memastikan bahwa kita melakukannya dengan penuh niat dan ketulusan. Dan itulah yang sebenarnya cukup. Ketika kita memahami batas kendali kita, dunia menjadi lebih ringan. Kita berhenti marah pada hal-hal kecil. Kita tidak mudah kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita mulai menerima kehidupan apa adanya. Bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang memang seharusnya. Inilah kebijaksanaan yang membuat hati menjadi damai. Bukan karena semua berjalan sempurna, tapi karena kita berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak pernah bisa kita menangkan. Dan pada akhirnya, kesadaran ini membawa kita pada satu kebenaran sederhana. Kita tidak butuh mengendalikan dunia untuk menjadi tenang. Kita hanya perlu mengendalikan diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di zaman di mana suara keras sering dianggap tanda kekuatan. Yang paling lantang sering dianggap paling benar. Yang paling cepat bereaksi dianggap paling berani. Dan yang paling tenang sering kali disalahpahami sebagai lemah. Tapi apakah benar begitu? Apakah ketenangan adalah tanda kelemahan atau justru bentuk kekuatan yang lebih tinggi yang tidak semua orang mampu miliki? Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa. Bukan berarti kamu tidak peduli, tidak punya pendapat, atau tidak berani bertindak. Ketenangan justru lahir dari penguasaan. Penguasaan terhadap diri sendiri, terhadap pikiran yang liar, terhadap emosi yang bergejolak. Dan penguasaan diri adalah bentuk kekuatan paling sulit yang bisa dicapai manusia. Bayangkan seseorang sedang diserang dengan kata-kata, dihina, dicaci, bahkan diprovokasi di depan banyak orang. Kebanyakan dari kita akan bereaksi cepat, marah, membela diri, membalas. Tapi seseorang yang benar-benar kuat akan tetap tenang. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan reaksinya. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh ucapan orang lain. Dia tahu bahwa dia membalas hanya akan menurunkan dirinya ke level yang sama. Marcus Aurelius menulis, ketenangan adalah kekuatan. Dia adalah tanda bahwa pikiranmu sudah lebih besar dari hal-hal yang ingin mengganggumu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membawa kebijaksanaan yang dalam. Karena untuk tetap tenang ketika dunia bergejolak, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang sunyi, tapi hasil dari batin yang stabil. Orang yang tenang tidak menunggu keadaan menjadi ideal. Ia membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Seperti samudra yang luas, ia tahu bahwa ombak di permukaan tak akan pernah hilang. Tapi kedalaman air di bawahnya selalu hening, selalu kuat, selalu utuh. Di dunia yang cepat bereaksi, orang yang bisa menahan diri adalah orang yang paling berkuasa. Karena ketika orang lain kehilangan kendali, dia masih bisa berpikir jernih. Ketika orang lain sibuk membalas, dia bisa menentukan langkah dengan kesadaran penuh. Dan dalam kesadaran itu, ia tidak hanya bertahan, tapi menang dengan cara yang bermartabat. Kita sering mengira bahwa kekuatan itu berarti menguasai orang lain. Tapi Stoik mengajarkan, kekuatan sejati adalah menguasai diri sendiri. Seseorang yang mampu menaklukkan amarahnya jauh lebih perkasa daripada orang yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Karena musuh terbesar manusia selalu ada di dalam dirinya sendiri. Pikirannya, egonya, emosinya. Ketenangan adalah bentuk kemenangan yang sunyi. Ia tidak berteriak, tidak butuh pengakuan. Tapi justru karena itulah ia begitu berharga.
Ia menandakan bahwa kita telah melewati tahap di mana reaksi spontan menguasai kita, bahwa kita sudah tidak lagi hidup hanya berdasarkan dorongan, tapi berdasarkan kesadaran. Orang yang tenang bukan berarti tidak bisa marah. Ia sini untuk semarah itu berguna. Dan kapan ia hanya akan merusak. Ia bukan tanpa perasaan, tapi ia sudah tidak diperintah oleh perasaannya. Ia bisa memilih untuk diam tanpa merasa kalah, karena ia tahu diamnya berasal dari kendali, bukan ketakutan. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada situasi yang mengguncang. Orang yang menyinggung, keadaan yang tidak sesuai harapan, ketidakadilan yang menyakitkan. Kita tidak bisa menghindari itu semua, tapi kita selalu punya satu kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun. Kekuatan untuk menentukan bagaimana kita akan menanggapinya. Ketenangan adalah perisai yang melindungi kita dari kekacauan dunia luar. Ia bukan benteng yang dingin dan tertutup, tapi pelindung yang bijak. Dengan ketenangan, kita tidak mudah terseret oleh arus emosi orang lain. Kita bisa berdiri di tengah badai dan tetap tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Ketika kamu tenang, kamu bisa berpikir lebih jernih. Kamu bisa mendengar lebih dalam. Kamu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dan dari sana lahir keputusan yang bijak. Keputusan yang tidak didorong oleh reaksi sesaat, tapi oleh pemahaman yang matang. Ketenangan tidak membuatmu kalah. Justru, ia membuatmu tak bisa dikalahkan. Karena tidak ada yang bisa mengguncang seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak hinaan, tidak fitnah, tidak kehilangan, tidak keadaan. Semua itu bisa menyentuh permukaan, tapi tidak bisa menembus ke dalam. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk seseorang yang menunduk diam ketika diserang, tapi di dalam dirinya ia sedang berdiri teguh. Kadang ia tampak seperti senyum kecil di tengah kekacauan besar, karena ia tahu ini hanya badai yang lewat, bukan akhir dari dunia. Ketenangan adalah bentuk kepercayaan diri yang paling dalam. Keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi apapun tanpa kehilangan arah. Dan keyakinan itu lahir dari latihan terus-menerus. Dari setiap momen ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi. Dari setiap waktu ketika kamu menahan diri. Dari setiap hari ketika kamu belajar melihat dunia tanpa terburu-buru menilainya. Di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, orang yang tenang akan tampak berbeda. Tapi justru karena berbeda itulah mereka membawa perubahan. Mereka menenangkan, bukan menambah kekacauan. Mereka memberi arah, bukan ikut terseret arus. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan bukan selalu tentang melawan, tapi tentang menguasai. Dan ketika kamu belajar menapaki jalan itu, jalan ketenangan, kamu akan menyadari sesuatu. Kamu tidak lagi butuh membuktikan siapa dirimu kepada siapapun. Karena ketenanganmu sendiri sudah menjadi bukti bahwa kamu telah menaklukkan medan perang terbesar yang pernah ada, dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa aku bereaksi seperti ini? Mengapa kata-kata tertentu bisa melukai begitu dalam, sementara bagi orang lain, hal yang sama tidak berarti apa-apa? Mengapa aku bisa marah pada hal-hal kecil, kecewa pada hal yang sepele, dan sulit sekali memaafkan sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu? Jawabannya seringkali bukan karena dunia di luar sana terlalu keras, tapi karena ada sesuatu di dalam diri kita yang belum benar-benar kita kenal. Di balik setiap reaksi emosional, selalu ada akar yang tumbuh dari dalam. Dari luka lama, dari kebutuhan untuk diakui, dari ketakutan yang belum terselesaikan. Dan selama akar itu belum kita pahami, kita akan terus bereaksi, tanpa sadar, tanpa kendali, seolah dunia sedang menyerang kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dunia sedang menyentuh bagian diri yang belum sembuh. Para filsuf Stoik selalu menekankan pentingnya mengenal diri. Bagi mereka, ketenangan bukan datang dari mengatur dunia, tapi dari memahami siapa kita di dalam dunia itu. Karena hanya dengan mengenal diri, kita bisa mengerti mengapa sesuatu begitu mempengaruhi kita. Dan hanya dari pemahaman itu, kita bisa membebaskan diri dari reaksi berlebihan. Ketika seseorang mengkritikmu dan kamu marah, coba perhatikan. Apakah kamu marah karena kata-katanya tidak benar, atau karena kata-kata itu menyentuh sesuatu yang diam-diam kamu takutkan benar? Seringkali
Yang membuat kita tersinggung bukanlah hinaannya, tapi bayangan tentang diri kita sendiri yang belum sepenuhnya kita terima. Misalnya, dengan menguswingi dekokras di time experience, kamu itu tidak kompeten. Jika kamu benar-benar yakin akan usahamu, kalimat itu akan lewat begitu saja, seperti angin yang menyentuh wajahmu, tanpa meninggalkan luka. Tapi jika jauh di dalam hati kamu masih menyimpan keraguan tentang dirimu, kata itu akan terasa seperti tusukan, karena ia tidak hanya datang dari luar, tapi menggema di dalam pikiranmu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan reaksi emosional lahir dari dalam. Bukan dunia yang membuatmu marah, tapi cara kamu memaknai dunia melalui lensa pengalamanmu sendiri. Marcus Aurelius menulis, manusia terguncang bukan oleh hal-hal, tapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Kalimat ini bukan sekadar renungan, tapi pengingat bahwa pikiran kitalah yang memberi makna pada setiap kejadian. Dan makna itu selalu dipengaruhi oleh siapa kita, oleh bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita belum mengenal diri, kita akan hidup dalam kebingungan. Kita akan terus bereaksi terhadap dunia luar, tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Kita akan sibuk memadamkan api di luar, padahal sumber apinya ada di dalam hati sendiri. Mengenal diri berarti berani melihat ke dalam, tanpa topeng, tanpa pembenaran, tanpa menghindar. Berani mengakui bahwa sebagian dari kemarahan kita mungkin datang dari rasa tidak aman. Bahwa di balik kebutuhan untuk selalu benar, mungkin tersembunyi ketakutan untuk terlihat bodoh. Bahwa di balik rasa ingin dihargai, mungkin ada luka lama karena pernah diremehkan. Kita sering mengira kita marah karena orang lain salah. Padahal, banyak dari kemarahan kita adalah cara tak sadar untuk melindungi ego yang rapuh. Dan ego yang rapuh lahir dari ketidaktahuan tentang siapa diri kita sebenarnya. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah tersinggung karena ia tahu penghinaan tidak bisa menyentuh nilai dirinya yang sejati. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah iri karena ia sadar setiap orang berjalan di jalan hidup yang berbeda. Purneko Sumyangs mengenal dirinya tidak mudah marah karena ia tahu kemarahan tidak akan menambah apapun selain penderitaan. Mengenal diri bukan sekadar tahu apa yang kita sukai atau cita-citakan, tapi memahami pola batin kita, mengenali apa yang memicu kita, apa yang menenangkan kita, dan apa yang seringkali membuat kita kehilangan kendali. Jumlah pikiran yang sunyi, tapi paling penting dalam perjalanan hidup. Para Stoik tidak menolak emosi, mereka mempelajarinya. Setiap kali marah, mereka tidak bertanya siapa yang salah. Zumi, tapi apa yang ini ajarkan padaku tentang diriku sendiri? Kemarahan bagi mereka bukan kutukan tapi cermin. Game menunjukkan sisi-sisi diri yang belum kita pahami. Coba bayangkan, kalau setiap kali kamu marah atau tersinggung, kamu tidak langsung bereaksi, tapi berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Apa yang disentuh oleh peristiwa ini di dalam diriku? Apakah ini tentang mereka atau tentang diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi awal dari kedewasaan emosional. Karena ketika kita berani menelusuri akar reaksi kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar emosi. Kita akan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Dan semakin kamu mengenal dirimu, semakin sulit dunia mengguncangmu. Kata-kata orang tak lagi menancap dalam, karena kamu tahu siapa kamu. Kegagalan tidak lagi membuatmu hancur, karena kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh hasil. Kehilangan tidak lagi membuatmu putus asa, karena kamu tahu tidak ada yang benar-benar hilang dari diri yang utuh. Ketenangan sejati hanya bisa tumbuh dari pengetahuan yang dalam tentang diri sendiri. Kamu tidak bisa tenang jika kamu belum mengenal bagian-bagian dalam dirimu yang belum berdamai. Tapi begitu kamu mengenalnya, bahkan bagian yang paling gelap sekalipun, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu tidak lagi takut pada dirimu, dunia pun kehilangan kuasa untuk menakut-nakutimu. Jadi, kenalilah dirimu. Lihatlah ke dalam sebelum kamu menunjuk keluar, karena semakin kamu paham dari mana reaksimu berasal, semakin kau bisa memilih bagaimana kamu akan menanggapinya. Pada akhirnya, perjalanan menuju ketenangan bukan tentang mengubah dunia luar,
tapi tentang mengenali dan menenangkan dunia di dalam dirimu. Dan setiap langkah menuju pemahaman itu adalah langkah menuju kebebasan batin. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu menyesal atas sesuatu yang kamu katakan saat sedang marah? Sebuah kalimat yang keluar terlalu cepat, sebuah tindakan yang lahir dari dorongan sesaat, dan setelah semuanya tenang, kamu berharap bisa memutar waktu untuk menariknya kembali. Kita semua pernah berada di situ, karena manusia pada dasarnya mudah bereaksi, apalagi saat emosi mengambil alih. Namun di antara stimulus dan reaksi ada ruang kecil, dan di ruang kecil itulah terletak seluruh kekuatan kita. Kekuatan untuk memilih, untuk menunda, untuk berpikir sebelum bertindak. Kekuatan yang sederhana, tapi menentukan apakah kita akan menjadi budak emosi atau penguasa diri. Stoicisme mengajarkan satu hal penting. Kendali diri bukan berarti menekan emosi, tapi memberi jarak antara emosi dan tindakan. Kita boleh merasa marah, kecewa, atau tersinggung. Itu alami. Yang tidak alami adalah membiarkan emosi-emosi itu langsung mengendalikan tindakan kita, tanpa disaring oleh kesadaran. Menunda reaksi bukan kelemahan. Itu latihan keberanian tertinggi. Karena yang paling sulit bukan melawan orang lain, tapi melawan dorongan dalam diri sendiri. Bayangkan sebuah situasi. Seseorang menghina kamu di depan banyak orang. Kata-katanya tajam, bahkan memalukan. Tubuhmu menegang, darah mengalir cepat ke kepala, dan pikiranmu mulai menuntut balas. Tunjukkan siapa kamu. Tapi kalau kamu mampu menahan diri 1 detik saja, lalu 2 detik, lalu menarik napas, kamu akan melihat sesuatu berubah. Api itu mulai mereda, dan di sela-selanya muncul kesadaran. Aku tidak perlu membalas. Aku cukup tahu siapa diriku. Itulah kekuatan dari jeda. Sebuah momen kecil yang memisahkan antara tindakan bodoh dan kebijaksanaan. Dalam setiap konflik, orang yang bisa menunda reaksinya adalah orang yang memiliki kuasa terbesar. Karena sementara yang lain terbakar oleh amarah, dia masih bisa berpikir jernih. Dan orang yang berpikir jernih, dialah yang mampu mengambil keputusan dengan tenang dan tepat. Marcus Aurelius menulis, "Waktu adalah pengobat terbaik bagi kemarahan." Jika kamu menunda reaksi, kamu akan melihat betapa banyak hal yang tak perlu kamu tanggapi. Kata-kata itu bukan hanya nasihat moral, tapi strategi hidup. Karena sebagian besar hal yang kita anggap penting saat emosi, ternyata tidak seberarti itu ketika kita sudah tenang. Kemarahan seringkali membesar karena kita memberinya panggung di kepala. Kita mengulang-ulang kejadian itu, membayangkan balasan yang ingin kita berikan, menguatkan rasa aku harus melawan. Padahal kalau kita menunda, membiarkan waktu berjalan, pikiran kita akan mulai jernih kembali. Dan hal yang tadi terasa seperti penghinaan besar, tiba-tiba tampak kecil, bahkan lucu. Menunda reaksi bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Bukan pula berarti kamu harus diam selamanya. Tapi dengan menunda, kamu memberi dirimu waktu untuk memastikan bahwa yang berbicara nanti bukan amarah, melainkan kebijaksanaan. Bahwa tindakanmu nanti bukan reaksi spontan, tapi keputusan sadar. Ada kekuatan luar biasa dalam diam yang disengaja. Diam bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan respon. Kadang, diam adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Perlawanan terhadap ego, terhadap dorongan, terhadap dunia yang ingin menyeretmu turun ke levelnya. Ketika kamu belajar menunda reaksi, kamu sedang melatih otot kesabaran dan kendali diri. Setiap kali kamu berhasil menahan diri untuk tidak langsung membalas, kamu sedang memperkuat kemampuanmu untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Dan kekuatan itu akan tumbuh pelan tapi pasti. Lihatlah orang-orang yang benar-benar bijak. Mereka jarang terburu-buru dalam menanggapi sesuatu. Mereka mendengar lebih banyak daripada berbicara. Mereka tidak merasa harus membalas setiap komentar, tidak harus membuktikan diri di setiap situasi, karena mereka tahu, orang yang benar-benar kuat tidak perlu tergesa-gesa. Menunda reaksi juga berarti menghormati diri sendiri. Kamu memilih untuk tidak menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Kamu menolak untuk menjadi boneka yang tali emosinya bisa ditarik kapan saja oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Kamu tidak membiarkan siapapun menentukan suasana hatimu selain dirimu sendiri. Dalam banyak kasus, waktu adalah obat paling ampuh bagi setiap ledakan emosi. Biarkan 10 menit berlalu, biarkan 1 jam lewat, biarkan sehari penuh berjalan, dan lihat bagaimana sesuatu yang dulu
membuatmu ingin berteriak kini terasa tidak begitu penting lagi. Sokrates pernah berkata, ketika kamu marah, berbicaralah hanya setelah kamu menghitung sampai 10. Jika kamu masih marah, hitung lagi sampai 100. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada kebijaksanaan besar. Jeda memberi ruang bagi pikiran untuk mengambil alih hati yang sedang terbakar. Dan itulah inti dari kendali diri, bukan menolak emosi, tapi memberi waktu agar emosi itu lewat tanpa harus menjadi tindakan. Coba pikirkan, berapa banyak masalah dalam hidup yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita belajar menunda reaksi? Berapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan kalau kita menahan diri beberapa detik saja sebelum membalas dengan nada tinggi? Berapa banyak penyesalan yang tak perlu terjadi jika kita memberi waktu bagi diri untuk berpikir? Ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang tenang, tapi hasil dari pikiran yang mampu menciptakan jarak antara dorongan dan tindakan. Menunda reaksi adalah cara kita membangun jarak itu, ruang yang kecil, tapi menentukan arah seluruh hidup kita. Karena orang yang bisa menunda reaksinya akan selalu selangkah lebih bijak dari mereka yang terburu-buru. Diri bukan orang yang mati rasa, tapi orang yang memilih untuk tidak dikuasai oleh rasa. Diri bukan orang yang pasif, tapi orang yang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan kendali itu lebih kuat daripada amarah manapun. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan untuk berkata, ya, aku merasakan ini, tapi aku tidak akan biarkan ini menguasai aku. Menunda reaksi adalah seni menjaga martabat batinmu tetap utuh. Dan setiap kali kamu berhasil melakukannya, kamu sedang memperkuat dirimu sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga akhirnya kamu menjadi seseorang yang tenang. Bukan karena dunia ramah, tapi karena kamu sudah belajar menguasai dirimu sendiri. Rasakan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa seseorang begitu menyebalkan, begitu membuatmu marah, hingga kamu berpikir, andai saja orang ini tidak ada dalam hidupku, aku pasti lebih tenang. Lucunya, setiap kali kita berharap dunia lebih tenang tanpa orang-orang sulit itu, justru selalu muncul yang baru, berbeda wajah, tapi membawa ujian yang sama. Seolah hidup berkata, kalau kamu belum belajar dari yang pertama, jadi kuris pelajar pariskurnya. Kalau sekeringatnya, hidup akan terus mengirimkan orang-orang yang menguji kesabaran kita, sampai kita belajar sesuatu dari mereka. Dan ketika kita akhirnya belajar, barulah ujian itu berhenti terasa seperti siksaan. Ini baru babak menjadi pelajaran. Kuncinya bukan menghindari orang-orang yang memancing emosi, tapi mengubah cara kita memandang mereka, bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai guru. Dalam pandangan Stoik, setiap gangguan, setiap konflik, dan setiap orang yang menantang kita adalah bagian dari pelatihan batin. Epictetus berkata, orang tidak marah pada kenyataan, tapi pada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan orang-orang yang membuat kita marah itu, seringkali hanya menjadi cermin yang memantulkan harapan kita sendiri. Harapan bahwa orang lain akan selalu sopan, berpikir seperti kita. Tapi dunia tidak berjalan mengikuti harapan kita. Dunia berjalan sesuai dengan sifatnya. Dan orang lain seperti halnya kita juga bertindak sesuai dengan kesadarannya. Maka ketika kita belajar melihatnya seperti itu, kita mulai berhenti menganggap mereka musuh. Bayangkan ini. Seseorang membentakmu di jalan, menuduhmu tanpa alasan, atau mempermalukanmu di depan orang lain. Kamu bisa saja membalas, membuktikan bahwa kamu juga bisa melawan. Tapi kalau kamu berhenti sejenak, kamu mungkin melihat sesuatu yang lain. Orang itu mungkin sedang terluka. Mungkin hidupnya penuh tekanan. Mungkin ia hanya memantulkan kemarahan yang sudah lama ia bawa di dalam dirinya. Bukan berarti kamu harus membenarkan tindakannya, tapi kamu bisa memahami bahwa tindakannya lahir dari ketidaktahuannya, bukan dari niat pribadi untuk menghancurkanmu. Dan ketika kamu memahami itu, kamu mulai bebas. Karena kamu tidak lagi menanggapi dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Lihatlah musuhmu sebagai guru kesabaran. Lihatlah orang yang sombong sebagai guru kerendahan hati. Lihatlah orang yang tidak bisa menepati janji sebagai pengingat bahwa kamu sendiri harus lebih bisa dipercaya. Setiap orang yang membuatmu tidak nyaman sebenarnya sedang menunjukkan area dalam dirimu yang masih butuh dikuatkan.
Bila kamu terusik oleh seseorang yang angkuh, mungkin itu mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan rasa harga diri pada pengakuan orang lain. Bila kamu marah karena seseorang tidak menghargai kamu, mungkin itu mengajarkanmu untuk belajar memberi tanpa pamrih. Bila kamu tersinggung oleh kritik, mungkin itu mengajarkanmu untuk lebih rendah hati, menerima kenyataan bahwa kamu juga manusia yang bisa salah. Setiap interaksi adalah latihan. Setiap rasa tidak nyaman adalah peluang untuk melihat diri dengan lebih jujur. Dan setiap orang yang kamu anggap pengganggu ketenanganmu, sebenarnya sedang mengajarkanmu cara menjaga ketenanganmu di dunia yang tidak bisa kamu kendalikan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa hari ini kamu akan bertemu dengan orang yang sombong, bodoh, pengkhianat, atau egois. Tapi ingat juga, mereka tidak bisa benar-benar menyakitimu karena kamu memiliki akal dan kemampuan untuk memahami. Itu bukan pesimisme, itu realisme yang menenangkan. Dia mengingatkan kita untuk bersiap, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebijaksanaan. Kalau kamu bisa memandang dunia seperti itu, kamu tidak lagi mudah terguncang. Kamu tidak akan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Jadi tapi apa yang ini ingin ajarkan padaku? Dan pertanyaan itu saja sudah cukup untuk mengubah arah pikiranmu dari kemarahan menuju pemahaman. Inilah perubahan sudut pandang yang membebaskan. Kamu berhenti melawan kehidupan, dengan mulai belajar darinya. Kamu berhenti melihat diri sebagai korban, dan mulai melihat dirimu sebagai murid yang sedang ditempa oleh setiap peristiwa. Kamu berhenti berperang dengan orang lain, dan mulai berdamai dengan cara dunia berjalan. Dan anehnya, ketika kamu mulai melihat musuh sebagai guru, kamu akan mulai berterima kasih pada mereka. Karena tanpa mereka, kamu tidak akan tahu sejauh mana kesabaranmu. Tanpa mereka, kamu tidak akan belajar menguasai amarahmu. Tanpa mereka, kamu tidak akan tumbuh. Kita sering ingin hidup damai tanpa gangguan, tapi lupa bahwa ketenangan sejati justru terbentuk karena adanya gangguan. Tanpa badai, laut tidak akan tahu seberapa dalam dirinya. Tanpa tantangan, pikiran tidak akan tahu seberapa kuat ia bisa bertahan. Jadi saat kamu merasa terganggu oleh seseorang, coba ubah pertanyaanmu. Bukan lagi mengapa dia begini, tetapi apa yang ini sedang latih dalam diriku. Mungkin dia sedang mengajarkanmu untuk sabar. Mungkin dia sedang melatihmu untuk tetap tenang. Mungkin dia sedang membantumu untuk melepaskan kebutuhan akan pengakuan. Dan ketika kamu mulai memandang dunia dengan cara itu, kamu akan melihat keindahan di balik kekacauan. Kamu akan sadar bahwa setiap orang, bahkan yang paling sulit sekalipun, punya peran dalam perjalanan jiwamu. Mengubah sudut pandang bukan berarti membenarkan keburukan, tapi memilih untuk tumbuh dari apapun yang terjadi. Itu berarti kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi memilih untuk belajar dengan sadar. Pada akhirnya, kedewasaan batin bukan tentang menghindari gangguan, tapi tentang mengubah makna gangguan itu sendiri. Karena begitu kamu berhenti melihat dunia sebagai musuh, kamu akan mulai melihatnya sebagai guru yang paling sabar, kadang keras, tapi selalu berniat membuatmu lebih kuat. Dan saat itu terjadi, kamu tak lagi mudah goyah oleh siapapun. Kamu menjadi tenang, bukan karena dunia lembut, tapi karena kamu telah belajar membaca makna di balik setiap luka. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti digerakkan oleh suasana hati? Hari ini kamu bersemangat, besok kamu kehilangan arah. Kadang kamu ingin berbuat baik, tapi ketika emosi datang, semua niat itu lenyap. Kamu tahu apa yang benar, tapi entah kenapa, sulit sekali melakukannya saat hatimu sedang kacau. Kita sering berpikir bahwa kita hidup dengan sadar, padahal banyak keputusan kita diambil oleh emosi sesaat. Kemarahan membuat kita berkata kasar. Kekecewaan membuat kita menyerah. Rasa takut membuat kita berhenti melangkah. Padahal kasih kita jujur, tidak ada satu pun dari emosi itu yang bisa diandalkan untuk membawa kita ke arah yang benar. Inilah sebabnya para filsuf Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana tapi dalam. Hiduplah berdasarkan nilai, bukan berdasarkan emosi. Karena emosi itu seperti cuaca, berubah setiap saat. Kadang cerah, kadang mendung, kadang badai. Tapi nilai adalah kompas yang tidak berubah, meski badai melanda. Dan orang yang hidup berdasarkan nilai akan tetap melangkah lurus. Bahkan ketika emosinya sedang berantakan, Marcus Aurelius pernah menulis,
Jangan biarkan jiwamu menjadi budak dari perasaan yang sementara. Ia tahu bahwa ketika kita membiarkan emosi memimpin, kita akan terseret ke arah yang tidak kita pilih. Tapi ketika kita hidup berdasarkan nilai, seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan, maka arah hidup kita menjadi jelas apapun yang terjadi. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama, dihina di depan umum. Yang pertama membalas dengan amarah. Ia merasa lega sesaat tapi kemudian menyesal. Yang kedua memilih diam dan menahan diri, karena ia menghargai ketenangan lebih dari ego. Keduanya merasa marah, tapi yang membedakan bukan emosinya, melainkan nilai yang mereka pegang. Nilai adalah jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut oleh gelombang perasaan. Ini menjadi dasar dari tindakanmu, bukan sekadar reaksi. Kalau kamu menjadikan ketenangan, kejujuran, dan kebaikan sebagai nilai hidupmu, maka setiap kali emosi datang, kamu punya tempat untuk kembali. Epictetus mengingatkan, tidak penting apa yang terjadi padamu. Yang penting adalah bagaimana kamu menanggapinya. Dan bagaimana kamu menanggapi itu bergantung pada apa yang kamu anggap penting, nilai apa yang kamu pilih untuk kamu junjung. Kalau kamu menilai harga diri dari pengakuan orang lain, kamu akan mudah marah saat tidak dihargai. Tapi kalau kamu menilai harga dirimu dari kemampuan untuk tetap tenang dan berbuat baik, maka penghinaan tidak lagi mengguncangmu. Nilai menentukan bentuk reaksi kita terhadap dunia. Masalahnya banyak orang tidak pernah benar-benar menetapkan nilai hidupnya. Mereka hanya mengikuti perasaan. Kalau hatinya senang, ia baik. Kalau hatinya kesal, ia kasar. Jikalau sedang termotivasi, ia bekerja keras. Kalau sedang malas, ia menyerah. Padahal, orang yang hidup seperti itu tidak benar-benar hidup. Ia hanya terombang-ambing. Menjalani hidup berdasarkan nilai, berarti kamu bertindak bukan karena ingin, tapi karena benar. Bukan karena sedang semangat, tapi karena ini sejalan dengan siapa aku ingin menjadi. Dan perbedaan itu, antara keinginan dan nilai, adalah yang memisahkan kedewasaan dari kekanak-kanakan. Katakanlah kamu memegang nilai kejujuran. Ketika situasi sulit datang, ketika kebohongan tampak lebih mudah, kamu tetap jujur. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu memilih sesuai dengan nilai, bukan kenyamanan, atau nilai kesabaran. Kamu menahan diri, bukan karena kamu tidak bisa membalas, tapi karena kamu tahu membalas hanya akan menurunkan dirimu ke tingkat yang sama. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan dari seseorang yang hidup dengan arah batin yang jelas. Hidup berdasarkan nilai juga berarti kamu tidak mudah dikendalikan oleh dunia luar. Orang bisa menyanjungmu hari ini dan mencacimu besok, tapi kamu tetap sama. Kamu tidak berubah karena mereka, karena yang kamu ikuti bukan opini, melainkan prinsip. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Para Stoik menyebut ini sebagai hidup sesuai kebajikan. 4 pilar utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Keempatnya adalah nilai abadi yang bisa menuntun kita di tengah kebingungan emosi. Kebijaksanaan, agar kita tahu mana yang layak ditanggapi, mana yang tidak. Keberanian, agar kita tetap berjalan di jalan yang benar meski tidak mudah. Keadilan, agar kita memperlakukan orang lain dengan hormat meski mereka tidak melakukan hal yang sama. Pengendalian diri, agar kita tidak menjadi budak dari nafsu dan amarah kita sendiri. Jika keempat nilai itu menjadi fondasi hidupmu, maka emosimu tidak akan lagi menguasaimu. Kamu akan tetap merasa marah, kecewa, sedih, tapi kamu tidak akan bertindak berdasarkan itu. Kamu akan bertindak berdasarkan nilai, karena kamu tahu nilai lebih abadi dari perasaan apapun. Dan inilah yang membedakan ketenangan sejati dari ketenangan palsu. Ketenangan sejati lahir bukan karena hidup tanpa gejolak, tapi karena nilai dalam dirimu kuat. Menghadapi gejolak itu, kamu tidak lagi perlu mencari stabilitas di luar, karena stabilitasmu ada di dalam prinsip yang kamu pegang teguh. Maka ketika dunia berisik, kamu tetap diam dalam kesadaranmu. Ketika orang menuduhmu, kamu tetap tenang dalam keyakinanmu. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kamu tetap melangkah sesuai arah nilaimu.
Hidup berdasarkan nilai adalah memilih untuk hidup dengan arah yang kamu tentukan sendiri. Bukan arah yang ditarik oleh emosi, tapi arah yang dipandu oleh kebijaksanaan. Dan ketika kamu menjadikan nilai sebagai kompas, kemewakan menunjukkan bahwa hidup tidak bergantung pada apa yang terjadi, tapi pada siapa kamu memilih untuk menjadi di tengah apapun yang terjadi. Itulah inti dari ketenangan sejati. Bukan sekadar menahan emosi, tapi mengarahkan hidup dengan kesadaran, dengan prinsip, dengan nilai yang kamu yakini. Karena pada akhirnya, dunia luar tidak bisa kamu kendalikan. Tapi nilai selalu ada di tanganmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita seringkali mengira ketenangan datang ketika dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita berpikir kalau orang-orang bisa lebih memahami aku, kalau hidup lebih adil, kalau semuanya berjalan lancar, aku pasti bisa tenang. Tapi hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya seperti itu, bukan? Selalu ada hal yang meleset. Orang yang mengecewakan, rencana yang gagal, dan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Lalu kita marah, kita kecewa, kita menolak. Padahal semakin kita melawan kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Disinilah inti dari ajaran Stoik berbicara paling dalam. Ketenangan sejati datang bukan dari mengubah dunia, tapi dari menerima dunia apa adanya. Marcus Aurelius menulis, cintailah takdirmu, amor fati. Biarkan setiap peristiwa menjadi bagian dari hidupmu, bukan musuhnya. Kalimat ini bukan ajakan untuk pasrah tanpa usaha. Ini adalah ajakan untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Karena sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan, tapi dari keinginan agar kenyataan itu berbeda. Pikirkan ini, hujan turun di hari yang kamu harapkan cerah. Apakah hujan itu yang membuatmu kecewa? Tuh ekspektasi yang gak sejalan dengan apa yang terjadi. Kamu terlambat karena macet, rekan kerjamu tidak menepati janji. Seseorang berkata hal yang tidak kamu suka. Masalah-masalah kecil itu tidak bisa dihindari, tapi yang benar-benar menentukan ketenanganmu bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana kamu menerimanya. Epictetus mengingatkan, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkanlah agar peristiwa terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Kalimat ini sederhana, tapi sulit dijalani, karena ego kita menolak kenyataan. Ego ingin mengontrol segalanya, cuaca, orang lain, bahkan waktu. Namun kenyataan punya jalannya sendiri, dan hidup tidak pernah tunduk pada keinginan siapapun. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan adalah titik awal kebijaksanaan. Ketika kamu menerima, kamu berhenti membuang energi untuk melawan hal yang tidak bisa diubah, dan mulai menggunakannya untuk hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Bayangkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Dia bisa terus mengutuk keadaan, menyalahkan dunia, dan membiarkan dirinya terpuruk. Jadi sisi penerima bahwa metis sudah berakhir, lalu mulai mencari peluang baru dengan pikiran yang lebih tenang. Kedua orang ini hidup di dunia yang sama, tapi perbedaannya terletak pada cara mereka menerima kenyataan. Penerimaan memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Penolakan hanya menahan kita di tempat yang sama. Ketika kamu bisa berkata, ya, ini memang terjadi, dan aku akan menghadapinya, kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pengendali pikiranmu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada dunia agar kamu bisa tenang. Ketenanganmu lahir dari dalam, dari cara kamu memahami bahwa segalanya memang berjalan sebagaimana mestinya, meski tidak selalu sesuai keinginanmu. Kadang, sesuatu yang tampak buruk hari ini ternyata menjadi berkah di masa depan. Kehilangan bisa membuka jalan bagi pertumbuhan. Penolakan bisa menuntun pada arah baru, tapi kita baru bisa melihatnya setelah waktu berlalu. Maka penerimaan juga berarti percaya bahwa hidup punya cara sendiri untuk menuntun kita, meski tidak selalu lewat jalan yang kita pilih. Orang yang bijak tidak menuntut hidup agar mudah. Jadi hanya limitas kekuatan untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Yesus bahwa kemarahan pada hal-hal di luar kendali hanya akan menguras batin. Dia bersisi untuk tersenyum pada kenyataan, bahkan yang pahit sekalipun, karena ia tahu
Menolak tidak akan mengubah apapun, tapi menerima bisa mengubah segalanya, terutama dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis lagi, semesta ini berubah, hidup adalah pendapat kita tentangnya. Kenyataan tidak pernah berhenti bergerak, dan jika kita menolak perubahan, kita akan terus menderita. Tapi kalau kita belajar mengalir bersama hidup, seperti air yang menyesuaikan bentuk wadahnya, maka kita akan menemukan kedamaian di tengah segala perubahan. Penerimaan bukan berarti kamu tidak berusaha memperbaiki keadaan. Kamu tetap berusaha, tapi tanpa kelekatan berlebihan pada hasil. Kamu melakukan yang terbaik, lalu membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Dan di situ, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh keberhasilan atau kegagalan. Bayangkan ketenangan seorang pelaut di tengah badai. Dia tahu ia tidak bisa menghentikan angin, tapi ia bisa menyesuaikan layarnya. Ia tahu laut tidak bisa dikendalikan, tapi ia bisa mengendalikan tangannya di kemudi. Begitulah hidup. Kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita bisa memilih bagaimana menavigasi diri di tengahnya. Jadi, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapanmu, ingatlah, hidup tidak pernah salah arah. Yang sering salah adalah harapan kita terhadap hidup. Belajarlah melihat dunia bukan dari sudut seharusnya, tapi dari sudut memang begitulah adanya. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa berhenti melawan dan mulai berjalan bersama kehidupan. Dan anehnya, ketika kamu berhenti melawan, dunia terasa lebih lembut. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti menuntutnya untuk menjadi sesuatu yang lain. Kamu mulai bisa tersenyum di tengah ketidaksempurnaan. Kamu mulai bisa damai bahkan ketika keadaan tidak ideal. Itulah kebebasan sejati. Ketika kamu tidak lagi memaksa hidup tunduk pada keinginanmu, tapi menyesuaikan keinginanmu dengan hidup itu sendiri. Karena hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang menari dengan segala hal yang terjadi. Dan ketika kamu bisa menari di tengah badai, bukan karena badainya hilang, tapi karena kamu telah belajar menyesuaikan langkahmu, disitulah kamu benar-benar tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sudah sejauh ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi tenang. Tidak mudah marah, tidak goyah oleh siapapun, dan tidak dikendalikan oleh keadaan. Tapi mungkin sekarang kamu bertanya dalam hati, apakah benar aku bisa mencapainya? Apakah ketenangan seperti itu benar-benar mungkin? Di dunia yang begitu bising, begitu tak adil, begitu sering melukai. Pertanyaan itu wajar, karena ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, dan bukan pula hadiah dari dunia luar. Ketenangan adalah hasil dari perjalanan batin, sebuah latihan panjang untuk mengenali diri, memahami pikiran, dan menerima kenyataan apa adanya. Para Stoik tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Mereka tahu bahwa kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan akan tetap datang. Tapi mereka juga tahu manusia punya kemampuan untuk berdiri teguh di tengah semua itu. Dan kemampuan itu tidak muncul dari luar, melainkan dari dalam. Dari kesadaran akan kendali yang kita miliki atas pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, ketenangan datang ketika kamu berhenti berdebat dengan kenyataan. Begitu kita berhenti berkata, seharusnya tidak begini. Mengapa mereka begitu? Joni, mengapa hidupku seperti ini? Dirius dan mulai berkata, ini memang bagian dari hidup dan aku akan menjalaninya dengan tenang. Maka saat itu juga, kedamaian mulai tumbuh. Hidup memang tidak bisa kita atur sesuka hati, tapi pikiran selalu bisa diarahkan. Dan itulah mengapa kita punya kekuatan yang bahkan dunia tidak bisa sentuh. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ketenangan berarti kamu tetap sadar meskipun emosi datang. Kamu tetap tenang meskipun dunia bergejolak. Kamu tetap memilih untuk bertindak dengan bijaksana, meskipun di dalam hatimu masih ada rasa sakit. Itulah latihan sejati seorang Stoik. Bukan untuk menjadi batu tanpa perasaan, tapi menjadi manusia yang sadar penuh atas perasaannya. Jonis tahu Sewi Yoshimori datang dan pergi, tapi menilai kesadaran prinsip, itulah yang tetap. Cobalah renungkan sejenak. Seberapa sering dalam hidup ini kamu merasa dikendalikan oleh keadaan? Seberapa sering kamu kehilangan arah karena orang lain tidak sesuai harapanmu?
Dan seberapa sering kamu menyesal setelah membiarkan emosimu mengambil alih kendali. Lalu bayangkan, jika setiap kali itu terjadi, kamu bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak langsung bereaksi. Kamu hanya mengamati, kamu membiarkan emosi datang lalu pergi, tanpa harus mengikuti kemana ia mengarah. Bayangkan ketenangan seperti apa yang akan kamu rasakan. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna. Ia selain dari pikiran yang berhenti berperang dengan dunia. Ketika kamu berhenti berharap dunia berubah untuk membuatmu bahagia, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan itu ternyata sudah ada di dalam dirimu. Epictetus berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari pemahaman sederhana ini. Beberapa hal ada di bawah kendalimu. Dan setiap kali kamu lupa, setiap kali kamu merasa marah, kecewa, atau tersinggung, kembalilah ke pemahaman ini. Tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Kalau bisa, perbaiki dengan tenang. Kalau tidak bisa, lepaskan dengan sadar. Karena kedamaian sejati bukan datang ketika semua berjalan baik, tapi ketika kamu bisa tetap baik di tengah apapun yang terjadi. Ingatlah, orang yang bisa mengendalikan pikirannya tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Orang yang bisa mengarahkan emosinya tidak akan kehilangan arah dalam hidupnya. Dan orang yang bisa menerima kenyataan tanpa menolak akan menemukan kebebasan yang bahkan dunia tidak bisa berikan. Jadi, jangan tunggu dunia menjadi damai untuk menemukan ketenanganmu. Temukan ketenangan itu di dalam dirimu, di tempat yang tak bisa dijangkau oleh situasi, opini atau serangan dari orang lain. Setiap hari, hidup akan terus menguji kita dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan hal-hal kecil yang mengguncang hati. Tapi setiap kali itu terjadi, kita selalu punya pilihan untuk marah atau memahami, untuk bereaksi atau menunda, untuk menolak kenyataan atau menerimanya dengan tenang. Dan dalam setiap pilihan itu, kita sedang membentuk siapa diri kita. Ketenangan bukan hadiah dari hidup yang mudah, tapi hasil dari pikiran yang dilatih untuk tidak mudah terguncang. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk tenang. Kamu hanya perlu sadar bahwa kamu bisa memilih ketenangan bahkan di tengah kekacauan. Jadi saat dunia terasa berat, ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu selalu bisa mengatur layarmu. Kamu akan bisa mengibah mencawasu, tapi kamu bisa memilih bagaimana memaknainya. Kamu tidak bisa menghentikan gelombang, tapi kamu bisa belajar menari di atasnya. Dan disitulah letak kebijaksanaan sejati, bukan dalam menghindari badai, tapi dalam menemukan kedamaian di tengahnya. Karena pada akhirnya, yang membuat kita kuat bukanlah dunia yang lembut, tapi hati yang tenang di dalam dunia yang keras. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,